Itu pun tidak ada alkohol. Itu anggur 0% yang dijual. Iya, sebenarnya itu kan lebih ke simbolnya. Iya, simbol. Agama itu sudah diterima sekali mempelajari Islam aja jangan kemana-mana sebagai satu keimanan. Ya. Tapi kalau lu mau pelajari agama lain itu baik, karena dengan pertama lu menjadi seorang muslim yang berbeda. Tapi Islam karena lu punya mewarisi atau karena lu kedoktrin sama Islam. Kemudian yang kedua, agar lu tahu bahwa agama lain itu juga baik, mengajarkan tentang mereka karena kita berbeda dalam kebenaran dan akhirnya juga menuju Islam kepada agama yang lain berbeda. Ini sesuatu yang wajar bagi seorang muslim. Islam itu adalah mempelajari agama lain, dan itu juga penting untuk kita melihat apa yang dan kemudian bisa membuat kita bekerja sama dan kebaikan dengan itu sama semua berbeda dengan beberapa ya, tapi kan ada beberapa hal yang kita ada di jadi kita bekerja sama bersama dalam misalnya untuk kesehatan, untuk itu kan brand yang Anda banget. Iya, Bang. Iya. Nah, kalau Anda sedikit memperhatikan brand yang Islam banget. Karena gini, ada banyak fenomena agama, orang yang memiliki agama Islam itu sering mengategorikan agama Islam dan Yahudi itu bukan agama yang mengutamakan kasih, tapi mengutamakan hukum. Bahkan Tuhan dalam Islam itu pertama dan utama memperkenalkan zatnya dengan dua sifat utama itu pengasih dan nabinya juga disebut sebagai nabi yang penuh kasih. Kemudian syariatnya juga syariat kasih sayang. Makanya kata cinta kepada itu ikuti hukum-hukum yang telah aku berikan kepada Nabi. Makanya bagi sebagian saudara muslim semua agama itu sama, nilai kasih itu cuma Yahudi dan Islam itu nilai hukumnya juga kuat. Hukum itu untuk mengantarkan kita kepada cinta, kayak sholat untuk di sini tidak tinggi dan meningkat. Jadi tetap cuma platformnya aja cara mengantarkan kepada cinta kali ini. Syariat.
itu kalau di Yahudi apalagi ya, hukum tuh ketat banget. Makanya Anda itu kan di tengah-tengah. Iya. Iya, Anda dari Yahudi yang hukum banget, kemudian ketemu Islam hukum juga. Itu udah hapus. Dari apa monoteisme, dari Abrahamis tentang agama turunan dari kalau kita agama Samawi, itu dua loh, dari itu. Jadi kalau Anda kan lebih kayak ke bangun kesadaran sendiri kan ya, tentang hukum-hukum. Tapi gue gak mau banyak bicara soal itu. Gue pengen suatu hari dia tidak pernah. Itu lagi. Tadi dia ngomong udah. Iya. Ya, Anda datengin ke orang. Saya pengen nanya juga. Oke. Benar. Gue juga dapat referensi baru, dapat referensi dan teman-teman juga tahu sama lain mungkin juga begitu. Dan itu karena kan sebenarnya kontennya dibikin untuk kita mengenal itu oke loh, nggak begitu, tidak ada aturan ya. Jangan sampai lo mempelajari agama lain tapi lo nggak mempelajari Islam. Nah iya, kalau lo nggak kelar dengan Islamnya, kemudian agama lain mungkin bagi lo oh iya ya keren ya. Tapi kalau lo mempelajari Islam, ternyata ini lebih iya, ini lebih keren. Lebih itu apa ya? Hukum ya. Nah kalau hukum tadi itu kalau dalam hukum itu kan berarti masih berpengaruh ke larangan tadi ya. Kan maksud gue banyak banget stigma orang-orang zaman sekarang gitu. Maksudnya kan 2023 ya. Maksud zaman maju. Dalam Islam tuh larangan itu tetap pakem ya, pakem. Nggak berubah ya, mau tatoan, apa itu jadi besar itu? Iya, judi. Ya pokoknya lo lah. Lalu gue deh gitu ya. Karena kan di negara yang lebih udah berkembang itu menjadi hal yang lumrah gitu kayak ya udah gitu loh. Iya. Tapi yang Islam tuh pakem tuh ya. Pertama itu termasuk intoleran gak sih? Nah itu. Jadi di Islam itu ada hal-hal yang sifatnya tidak boleh diri gitu kan. Ya, lu pesertanya kan ya Islam semua begitu. Ya, kalau itu kan pilihan politiknya asal pada itu. Nah, misalnya tadi itu konstitusi Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Itu perspektifnya keluarga. Ya. Semua agama dilindungi oleh Nabi Muhammad. Ada di kaum Anda, itu dilindungi di Nabi pada saat itu. Mereka itu hartanya, nyawanya dilindungi. Semua tradisinya silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan. Nah, kenapa? Ada beberapa hal itu yang paten, nggak bisa berubah. Itu disebut dari zaman Nabi sampai akhir kiamat nggak bisa dikalahkan paten. Nah, ada yang sifatnya ijtihadi, artinya dia bisa dikontekstualisasikan dengan zaman. Contohnya di zaman dulu itu orang berzakat dengan beras, karena di zaman Nabi makanan pokoknya ganti. Nah, di zaman sekarang makanan pokoknya kita adalah beras, maka zakat fitrah dengan beras. Bahkan dalam beberapa masyarakat, misalnya tidak boleh pakai ini. Ini nggak boleh. Karena sudah masuk sampai sekarang itu nggak boleh. Jadi ada yang dikontekstualisasi. Misalnya azan jumlahnya. Kalau dulu ada jauh sebelum waktunya sholat karena Islam juga tidak berkembang ya. Sehingga orang-orang yang jauh itu dikasih waktu untuk bersiap diri dan
berjalan menuju masjid, makanya azannya itu ditambah dan dibuat spare waktu yang lebih panjang. Oke. Atau Tapi juga masih kurang cukup ya kan? oh iya itu kan panggilan. Oke. Yang penting kemudian bagi gua azan itu harus dibilang Bilal itu orang yang orang dan sangat cinta Nabi Muhammad yang direndahkan pada masyarakat. Membuka kota Mekah itu beliau diminta azan dari tempat berbeda mengangkat derajat orang Mekah bahwa kita ini semua setara. Nah, Bilal itu suaranya dan cara azannya baik, artinya oktavnya kemudian nadanya memang suara makanya Bilal azan itu adalah dan dengan cara yang ini termasuk segala sesuatu terkait dengan syiar dakwah itu kebenaran harus dan dibungkus dengan platform hukum itu ada beberapa yang dan ada beberapa tidak mengatakan itu bisa jadi ada saat itu bisa tidak bisa dan itu fungsi agar ini tak kalau semua hukum bisa nah landasi ini ada beberapa yang itu tepat kalau lu tepat itu Kalau gue sih itu respect stigma itu gue jadiin di zaman sekarang kan menggunakan nah itu kan maksudnya zaman dulu banget gitu kategori enak dan maju itu kan subjektif ya enak menurut gue enak ya maju menurut gue misalnya indeks itu menurut gue tergantung ada yang punya tempat yang penting lu pegang dulu kadang lu pegang secukupnya aja apa indeks misalnya puasa ya. Orang bukan menganggap lu mandi bisa nah kalau dalam Islam lapar itu bukan berarti minggu ya, dalam masyarakat itu banyak nilai-nilai misalnya nilai spiritual karena ketika lapar itu kata para spiritualis itu sudah sangat bikin dia bisa merasakan kedekatan lebih Tuhan kemudian dalam semua agama patenkan dengan kesederhanaan misalnya gue pernah melihat ada waktu rumahnya yayasan University ya. Nah itu yayasan University tapi ini mah pendiri itu sangat sederhana jadi apa yang dikenal maju dan mundur ya gini guys
orang sekarang itu kalau apa juga yang secara umum itulah yang disebut yang termasuk juga soal enak gak enak ya. Menurut gua apa yang enak orang masuk Homer itu menghilangkan akal. Itu kan seharusnya memperkuat akal dengan pendidikan, itu baru maju tuh ya. Bukan malah dihilangkan. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau lu bersetia kepada akal, maka akal itu akan menunjukkan pada kebenaran. Makanya dalam Islam, akal itu diagungkan. Silakan lu mengembara dengan akal. Bahkan ada 49 ayat di dalam Al-Quran yang menantangnya untuk menggunakan akal. Apa kenapa nggak pakai akal? Kenapa dia jadi silakan. Bahkan dalam Islam akal itu sebagai salah satu alat untuk lu mengetahui kebenaran. Lalu baca Quran, baca hadis, akal. Nah itu pada akhirnya hukum-hukum itu tujuan untuk mengarahkan dia kepada kebaikan dan untuk menemukan diri sendiri. Karena kadang manusia tuh kalau bahkan marxisme ada kemudian diasosiasikan sebagai komunis pada akhirnya itu kritik salah satu yang utama teralienasinya manusia dari diri sendiri. Lu kehilangan diri sendiri. Zaman ini membuat lu kehilangan diri sendiri. Misalnya media sosial yang gampang mensucikan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Namanya media sosial tapi justru bikinnya dengan satu sama lain. Kehilangan diri lo ya bisa. Sebenarnya itu buat terus menyadarkan ini dengan kehilangan kesadaran ya. Makanya lu khusus dalam salah itu sebenarnya kesadaran kita dan agar lu hidup tidak cuma orang yang kehilangan dalam yang paling utama dan tidak akan pernah banyak itu ya ada usaha yang bagi tapi kalau zina kalau enggak iya kan membanding-bandingkan berapa negara dengan menyampaikan padahal mayoritas muslim mengajarkan bahwa siapa yang membuang makanan
total itu salah. Iya, yang membuka kan dengan lu membaca, lu kebuka semua. Awalnya di sini bacaan disebut apa lagi? Karena di sini baca. Nah, dan hukum sebenarnya kalau bilang Islam itu pertama ya, kalau kita mengaku ayat ahkam, ayat hukum dan Al-Quran itu menurut sebagian ulama itu kan satu dan lain. Artinya yang keempat Quran itu opsinya dua hal. Pertama menjaga kualitas ketika dan yang kedua adalah baru larangan. Itu larangan itu tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kita sendiri. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu menarik. Jadi Rasul yang telah dijelaskan oleh Taurat dan Injil. Iya, di sana itu dijelaskan dengan ulama itu ya juga telah tertulis di Taurat dan Injil. Nah, apakah di Injil versi benar ada atau enggak? Taurat juga apakah benar-benar ada apa enggak? Itu kan debatable yang menurut gue flag itu kenapa penting? Karena ini cuma menunjukkan bahwa apa yang dilarang dalam kalau lu selanjutnya itu adalah sesuatu yang buruk, dia dilarang juga ada karena misalnya itu juga ayat Muslim diwajibkan atas kamu berpuasa kenapa diwajibkan lu akan mewajibkan diri sendiri karena memang ada kebaikan pada puasa sehingga semua agama memiliki puasa dari zaman ini. Nah, dilanjutkan di surat Al-Alaq ayat 1 surat yang terang itu semua yang diperintahkan itu pasti baik. Bisa jadi yang dilarang itu ada manfaatnya. Misalnya dalam Al-Quran kalau bilang amal itu jangan lu bilang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat, tapi mudarat keburukan itu lebih dan Bentar, wait. Cuan. Awas kamunya, awas. Ribetin banget deh. Karena memang pastinya semua agama memiliki puasa dari zaman ini. Nah, dilanjutkan di surat Al-Alaq ayat 127 sesuatu yang membawa larangan untuk sesuatu yang buruk dan semua yang dikatakan Sabar, Lodi, sabar. Bisa sabar nggak nih? tidak ada manfaatnya, ada manfaat, tapi mudarat itu karena kehidupannya lebih besar maka dia ditinggal. Dan di Islam itu harus lebih mengutamakan menghindar keburukan daripada menghindari dulu
itu yang masih motor. Ini kan juga mau wakil dari Kadang saat orang muslim masuk kelakuannya kafir. Makanya di Islam nggak bisa kafir, nggak asli dari kalau lu bersyukur buat anda. Dia melakukan tindak kekafiran. Jadi bukan hanya perkara non-muslim. Nah, dia adalah lu menganggap bukan lu orang muslim, menganggap karena diharamkan. Kayak ini, gue sering sih kayak ziarah ke makan di Surabaya. Orang-orang yang disebutkan sunnah itu jarang dia. Atau ini karena banalitas. Dia udah menganggap itu sebagai sesuatu yang kebas. Iya. Jangan kayak orang berusaha untuk ngambil air zam-zam atau orang yang di sana ada air zam-zam, yang hidup sama air zam-zam biasa aja sama air zam-zam. Nah itu secara filosofi problem. Nah makanya bagi gue sebagai tokoh agama Islam nggak menanggung siapa kalau ini saya bisa juga dulu ini benar-benar lagi nggak menikah itu gitu ya. Ini agak lumayan dulu lagi. Oh iya, agak lumayan. Itu kontaknya biar kita fokus terhadap Tuhan. Kalau tidak diistikan ya, berarti bentuk pengabdian kita totalitas terhadap Tuhan. Makanya dia menikah. Itu juga. Gue nggak sedang membicarakan agama lu, tapi gue membicarakan agama. Saya sudah kayak begini. Iya, gue membicarakan agama gue sendiri. Di agama gue sendiri, ada banyak ulama yang seumur hidup jomblo. Dan ini untuk asalkan dia melakukan sesuatu yang memilih untuk tidak menikah karena fokus kepada ini. Tapi karena berarti ada seseorang yang mungkin butuh menikah untuk menikah dirinya dan menjadikan pernikahan itu sebagai jalan sebulan. Ya karena kalau masalah pernikahan saya juga gitu. Iya, Soal nikah justru lebih. nah ini bukan dari apa? Ini bukan kepada Tuhan. Jangan kalau Anda menikah dengan seorang muslimah. Ya ngomong ya kita ngomongin lain gitu misalnya. Itulah ya. Jadi kalau di gua ada intinya ya gua bisa enjoy gitu ya dengan agama gua. Itu sih Karena gua mencoba memahami kenapa gua mengalami ini. Dan gua memahami kenapa gua diperintahkan ini. tapi kalau ngomong larangan itu tadi, nah kalau ngomong sih menurut gue ya puasa. Karena menurut gue Makanya ambil karena gue jadi kalau gue duduk di sini, gue takut orang tuh bertanya-tanya gitu. Karena kalau di puasa di pulang bola sore gitu, gue batal nggak ya kalau gue sep-sep gitu kan takutnya ada yang masuk atau apa nggak? Betul nggak kalau kita ngomong enggak menurut para ulama
seperti bisa berkembang menghirup semacam kokain atau uap dan lain sebagainya itu tidak membatalkan uap ya bebas lagi bebas. Nah berarti kalau satu emang bebas untuk kalian untuk kolonel tidak atau untuk mau jadi ya iya itu malah ya makanya kalau satu banyak juga buat ini dan nilai juga pembuatan yang hidup banyak fungsi dan manfaatnya karena ada 4 yang kita beri iya, tapi orang Indonesia tuh emang kerokan tuh dari dulu yang boleh pokoknya jangan dulu kita benar apapun pokoknya justru kebebasan yang ditawarkan oleh sebagian dia dia ada masalah kalau dalam pengertian itu bebas lu misalnya bebas jadi kalau sampai sebebas-bebasnya hingga di kelasnya kalau melukai gua gua belum batasi kebebasan lu harus dibatasi oleh apa? Nah, hukum adat itu betul-betul membebaskan lu karena mengembalikan lu menjadi manusia dan bangsa maka lu akan dikembalikan kepada manusia lalu kembali lu akan merasakan kebebasan yang sempurna karena lu betul-betul sempurna jadi manusia karena penjaga utama lu itu ada dalam penjara lu bisa dipenjara kan misalnya kita dipenjara tapi kalau pikiran tetap bebas hati lu tetap bebas penjara pikiran tidak ada hatinya makanya penjara yang utama sesuatu yang menyebabkan lu tidak bisa membebaskan seseorang tapi kalau pikiran dan hatinya dikekang percuma apa artinya udara bebas walaupun fisiknya di penjara tapi pikirannya dibiarkan melanglang buana dengan membaca
dan apa maksudnya haram itu suci ya, karena menurut sebagian spiritualitas segala sesuatu yang diharamkan itu untuk mensucikan ya. Tapi kalau ya kalau ngomongin sofa itu ngomongin sofa iya dong iya kan lu nanya lu nggak pernah nanya dong. Nah kalau soal kayak gini sofa itu subjektif, mana yang enak dan nggak enak itu terserah lo. Nah itu hak memang udah gitu kalau udah beli sofa jadi rekomend banget sih buat kalian yang ingin punya sofa yang bisa jadi bed juga, jadi ini multifungsi untuk hiburan. Nah kalau ini mah gue juga cocok. Kita bisa berbeda dalam banyak hal tapi kita sama dalam sofa itu. Gue tuh suka banget sama Cycliner. Itu karena itu berbeda, itu dan butuh karena ini gampang banget kalau dibutuhin dia. Tapi dia bener-bener itu it's my choice, it's your choice, it's everybody's choice. Gitu deh kira-kira. Tapi gue jujur gitu ya. Gue dulu sebelum ngobrol sama lu ya, kan gue 3 tahun 4 tahun ada ya, 2 tahun 3 tahun atau gue mengenal orang-orang muslim yang menurut gue enak gue diajak ngobrol gitu ya. Gue langsung patah stigma gue gitu, ribet banget. Justru semakin kesini, ya ini gak maksud apa ya. Menurut gue kita harus respect sama pandangan dan apa yang tertulis di kitab suci masing-masing. Kalau emang itu dilarang ya lu lakuin aja, karena itu kan emang itu kan hak lo, itu kan yang lo percaya, itu yang lo beli, itu lo gitu. Tadinya gue agak juga tapi setelah gue denger penjelasan lo ada gimana, gue baru mulai nyadar egois banget gue misalnya gue ajak dia untuk sesuatu yang dipercaya walaupun menurut gue tapi akhirnya gue yakin akan karena penting fake ya. Dan ini juga apa kalau orang memeluk satu agama tapi dia tidak menjalankan agama dengan baik itu dia mengaku ya kan orang munafik ini akan menjadi bahaya bagi setiap orang. Orang munafik itu bahaya nanti tidak seolah-olah ya dia dalam perkataan dan tindakan itu berbeda. Dia akan berbahaya ketika berpolitik, dia akan berbahaya ketika berbisnis, dia akan berbahaya dalam segala hal. Makanya itu ujung-ujungnya itu menunjukkan memang potensi sifatnya termasuk intinya lu udah berbicara bahwa selain itu tapi lu masih ya aman. Filsafat waktu. Ya, terima kasih Pak Gita Wirjawan, sahabat kita, atas waktu dan ruang yang kemudian menjadi kesempatan untuk kita pada kesempatan kali ini berjumpa. Pertama-tama, sebenarnya kalau
kita mau sepakat dengan apa yang disebut dengan era pasca kebenaran, maka yang ada harusnya setelah kebenaran itu adalah pengamalan, bukan kebenaran. Tapi kan apa yang disebut dengan post-truth atau era pasca kebenaran itu menjadi era di mana kebenaran itu diletakkan di atas fondasi yang sifatnya fallacy dalam logika, yaitu ad hominem. Saya akan betul. Belajar tentang Islam, kemudian yang Muslim belajar makna itu ada. Dia sepi aja. Aduh, oke, gue punya pertanyaan lagi. Ini dari gua kan orang Muslim lagi ya. Jadi kalau nggak tahu ya jangan dijudge. Apa ya? Udah tahu bahwa lu Nggak tahu itu gue ulang gitu. Karena ini orang merasa kenapa kayaknya udah harus Israel. enggak. Gue tuh ada Orang melihat lu kayaknya udah iya gitu. Capek juga. Sampai mikir tiap hari gue besok nanya lagi. Sumpah gue capek gue gitu gue. Hampir terjawab, tapi masih belum terjawab. Masih ada. Taruh. Karena kan buat orang non muslim itu asing banget. Penjelasannya, suku.
Party abang tutup bang. Dia aja nggak bisa. Akan ada ya? Loh, buah. Enggak, saya koleksi lagi. Loh, kalau gitu, ini lebih ke Fir'aun. Nah, gini yang benar. Tidak ada kursi. Tahu. Gimana kalau ini udah begini? Nih, dia yang harus kita hapus ya. Ya, nah, emang ini bagian udah. Jadi suatu hari ada depan Neso ada blue bar itu kan. Jangan kayak gitu. Angin aja kayak apa ya, kayak gila. Awet nggak kira-kira itu? Dibanting diapain? Green or yellow? Green. Yang green apaan itu? Apa ya? Berapa duit? Oh, Kemang ya. Kemang. Ini. Gris. Ya. Karena nggak ada juga kayak Godzilla itu.